Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menghitung nilai kuartil dan desil dari data berkelompok. Sebelum kita menghitung nilai kuartil dan desil dari data berkelompok, ada baiknya kalian ketahui dulu apa itu arti dari nilai kuartil dan desil. Jadi sebagai gambaran akan seperti ini. Jadi kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadi kalau untuk kuartil ini adalah menjadi data menjadi 4 bagian. Nah, kalau desil itu menjadi 10 bagian. Ya, itu yang membedakan antara kuartil dan desil. Dan sekali lagi, kalau untuk kuartil membagi data menjadi 4 bagian, tapi kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Baik. Nah, jadi untuk kuartil terdapat 3 buah kuartil, dikenal terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Ya. Nah, diilustrasikan sebagai berikut nih kuartil. Jadi ini adalah nilai terendah ya, X min. Kemudian ini ada nilai yang tertingginya, X max. Nah, dari data yang ada nanti ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, cara membaginya seperti ini. Nah, ini seperempat bagian. Nah, seperempat bagian, seperempat bagian, seperempat bagian, dan seperempat bagian. Jadi ada dibagi 4 bagian ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara menentukan kuartilnya? Ya, jadi kuartilnya itu atas bagi berikut. Nah, ini dinamakan kuartil bawah atau Q1. Nah, di sini adalah Q2 ya. Nah, di sini adalah Q3-nya. Jadi disinilah letak-letak kuartil ya, ilustrasi sebagai berikut. Jadi letak kuartil adalah sebagai seperti berikut ini gitu. Ya, gitu. Ini ilustrasinya. Pengertian dari kuartil. Desil juga seperti itu. Seperti ini ya. Nah, jadi ini X min, ini X max dibagi 10 bagian gitu loh. Jadi 1/10. Baik, ini ilustrasinya. Sekarang kita akan mulai bagaimana cara menghitung nilai kuartil dan desilnya. Seperti biasa, disajikan sebuah tabel data distribusi berkelompok. Ini sudah ada nilainya, titik tengah, dan frekuensi. Nah, sebenarnya untuk titik tengah ini, untuk mencari nilai kuartil dan desil, tidak begitu diperlukan ya. Tapi ya ini tabelnya disajikan seperti ini. Rumus untuk kuartil itu adalah Q1 sama dengan TB ditambah I kali N per 4 dikurang FK per F dikali P. Ya, dimana ya kalian lihat ini mirip ya dengan kemarin itu rumus median ya. Nah, ini mirip. Untuk TB itu tepi bawah kelas kuartil. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F-nya frekuensi kelas kuartil. Dan P-nya panjang kelas. Nah, karena di sini ada yang namanya kelas kuartil, ya sama seperti kemarin kelas median, kelas modus ya. Jadi ini kelas kuartil ini yang akan jadi patokan untuk dimasukkan data-datanya ke rumus ini begitu. Jadi rumus yang angka-angka yang dimasukkan ke rumus ini berdasarkan data yang di kelas kuartil gitu. Nah, bagaimana cara mencari kelas kuartilnya? Nah, dengan memakai rumus IN atau I kali N dibagi 4. Nah, I-nya itu apa? Nah, I-nya itu adalah kelas kuartil yang ditanyakan.
tadi kan itu ada Q1, Q2, Q3 ya. Nah, berarti ibaratnya kalau yang ditanyakan adalah kuartil bawah, yaitu kuartil 1. Nah, berarti kan I-nya ini 1 gitu loh. I-nya 1. Berarti yang I-nya ini diganti dengan angka 1. Jadi ini ya. Nah, kita ambil contoh deh. Q1 ya, berarti I-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti ini 1 nah. Berarti ini 1 ya. Jadi 1 dikali N gitu ya. Nah, N-nya ini berapa? N-nya itu kan banyak frekuensi ya. Jadi 40. Nah, untuk kelas kuartil berarti kalau kita ambil contohnya Q1 atau kuartil bawah, berarti di sini untuk kelas kuartilnya ada di 1 kali 40 dibagi 4. Ya. Jadi 40 bagi 4 sama dengan 10. Nah, berarti untuk data ini Q1-nya itu berada di data ke-10. Jadi berada di data ke-10 ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat data ke-10 ada di kelas keberapa. Nah, caranya kita hitung dari sini. Nah, lihat. Kelas pertama 4, kelas kedua 5. Jadi ditambahkan 4 tambah 5, 9. Nah, sudah mencapai belum angka 10? Belum kan? Nah, kalau belum berarti lanjut ke kelas berikutnya gitu. Nah, kelas berikutnya berarti 4 tambah 5 tambah 14 itu 23. Berarti sudah lebih dari 10 kan? Nah, berarti logikanya kelas kuartilnya itu berada di atas ke-10. Berarti logikanya ada di kelas ke sini nih. Ada di kelas ke-3. Nah, maka dapat dinyatakan kelas ketiga ini adalah kelas kuartilnya untuk Q1 atau kuartil bawah. Berarti kuartil bawah berada di kelas ketiga. Begitu ya. Gitu. Jadi kelas kuartilnya berada di kelas ketiga. Nah, jadi untuk data-data yang dimasukkan ke rumus ini itu berpatokan pada data di kelas ketiga. Baik, sekarang kita masukkan seperti kemarin juga TB-nya pasti udah tahu ya. TB-nya itu adalah 60 dikurang 0,5 ya. Gitu. Jadi 59,5 sama dengan ditambah I kali N per 4. Nah, I kali N per 4 itu kan 10 ya. Nah, berarti ini 10. 10. Nah, dikurang FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartilnya ini. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu kan 4 tambah 5. 9 kan? Nah, 9. Dibagi F. Frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kelas kuartil ini 14. Nah, dikali P panjang kelas. Panjang kelasnya ada 10. Gitu. Nah, berarti hasilnya seperti ini. 60,21. Gitu ya. Cukup mudah ya. Nah, baik. Itu untuk kelas kuartil. Bagaimana untuk kelas desilnya? Jadi sudah dijelaskan ya atau sudah diberikan keterangan bahwa untuk kuartil itu adalah membagi menjadi 4 data. Nah, kalau desil itu membagi menjadi 10 data. Nah, rumusnya itu nggak beda jauh dengan ini. Cuman yang tadinya 4 dibagi menjadi 10. Nah, seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. D diwakili dengan huruf D ya, desil. DI sama dengan TB ditambah I kali N per 10. Perhatikan, ini 4 ya. Tadi kan kuartil bagi 4. Nah, sekarang desilnya bagi 10. Rumusnya tetap sama. Mirip ya. Nah, ini. Bedanya di sini aja. Sekarang sama juga. Ya, gitu ya. Tuh. Oh, sorry ini. Maaf, ini belum diedit jadinya kelas desil ya. Sorry, ini kelas desil. Belum diedit, mohon maaf. Jadi ini juga panjang kelas. Ya. Nah, sekarang
kita masukkan. Bagaimana cara mencari kelas desilnya? Nah, sama kita pakai rumus juga. Bagaimana cara mencarinya? Ini rumusnya. I dikali N tambah 1 per 10. Nah, I-nya ini juga sama disesuaikan. Kalau yang ditanya kelas desil ke 1, berarti I-nya 1 diganti 1. Ini juga 1 gitu ya. Nah, ini juga 1 gitu. Kalau 2 desil kedua, berarti ini D2. Ini 2 kali N. Ini juga 2 gitu loh. Nah, bagaimana kalau 3? Berarti D3. Di sini ya juga T3, desil ketiga. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita akan mencari kelas desil ketiga. Ditanyakan misalnya tentukan nilai desil ketiga. Berarti kita I-nya ini diganti dengan 3 ya. Nah, gitu. Berarti I-nya diganti dengan 3. Baik. Nah, sekarang diganti dengan 3. Nah, ini 40, N-nya 40 tambah 1 per 10. Berarti ini 1 kali 3 dibagi 10. Hasilnya 12,1. Gitu, 12,1. Berarti untuk desil ketiga berada di data 12,1. Ya, berada pada data 12,1. Kita hitung di sini. 4 tambah 5 tambah 14. Berarti kan ini 4 tambah 5 9. Berarti belum mencapai 12 kan? Nah, berarti harus lanjut ke kelas berikutnya. Ternyata sampai berada di kelas ketiga. Begitu ya, sama seperti tadi. Nah, berarti untuk kelas desilnya berada di kelas ketiga juga. Kebetulan ya, sama. Nah, sekarang jadi untuk yang dimasukkan ke rumus ini adalah data yang ada di kelas ketiga. Baik, kita masukkan satu persatu. Gini ya, jadi untuk TB-nya sama 60 dikurang 0,5 jadi 59,5. Ditambah I kali N berarti 3 kali 40 120 dibagi 10 berarti 12. Dikurang FK, FK-nya 4 tambah 5 kan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil berarti 9. Nah, ini frekuensi kelas desil. Nah, ini 14 gitu kan. Nah, panjang kelasnya 10 gitu. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Sudah deh. Cukup mudah ya. Nah, jadi kalau kalian lihat dari kemarin itu rumusnya agak-agak mirip. Nah, tapi agak mirip makanya kalian juga harus teliti ya, gitu. Baik, itu saja materi kali ini. Mohon maaf karena tadi juga ada sedikit typo ya. Lupa diedit ini aturan kelas desil ya. Nah, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga tidak mengurangi pemahaman kalian akan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.